Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya long list kita ya menghadapi market besok yang kita nggak tahu kayak gimana gitu ya. Setelah si kakek yang nggak jelas ini gitu kan. Eh, Kayak anak-anak ya, satu satu ngeklaim, satu nggak ngeklaim gitu kan. Jadi ya udah kita coba cek aja gimana teman-teman. Yang pertama kita cek dulu untuk saham emas MDKA. Nah, sebelum MDKA kita bahas dulu ya XAUUSD. So sebenarnya memang beberapa sih banyak yang mengatakan bahwa ada potensi yang namanya emas itu untuk ketarik turun jika balik lagi harga oil sama kayak kita bilang oil aja lah ya, harga oilnya tiba-tiba naik lagi tinggi gitu kan. Potensinya gitu. Karena apa? Karena kalaupun teman-teman lihat dari daily chart yang namanya XAUUSD itu sebenarnya ada pada posisi overbought gitu ya. Jadi untuk potensi yang namanya emas itu untuk koreksi sepertinya berpotensi akan terjadi. Tapi sometimes ya kayak gini juga bisa lama gitu ya. Jadi dia nggak turun-turun dari segi momentum kayak gitu. Nah, jadi paling enggak ya yang penting seperti ini teman-teman ya. Selama kita melihat harga emas masih ada di atas atau di range 4.500 gitu kan. 4.500 mau dia ke 4.800 ini sebenarnya masih jadi katalis yang baik buat saham-saham pertambangan emas, khususnya emas yang dihilir gitu ya. Khususnya mereka yang nambang emasnya langsung dihilir terus mereka jual. Itu yang lebih cuan dibandingkan kayak ya sebenarnya lebih cuan dibandingkan Antam yang jual produk jadinya gitu kan. Kurang lebih begitu. Nah, jadi ya kalaupun teman-teman nge-hold dan ngelihat saham emas itu udah pada jatuh, sebenarnya kalau buat long term ya masih bagus gitu kan. Asalkan kalian tahu jenis saham apa yang teman-teman beli, sahamnya ditambang di hilir atau dia udah jualan produk jadi gitu ya. Nah, so kita cek buat MDKA teman-teman. Nah, buat MDKA yang teman-teman harus perhatikan itu gitu ya. Kita ngelihat bahwa untuk pergerakan kemarin dia tebel gitu ya, naik 1,5% tapi nggak ada ekor di atas dan di bawah. Di bawahnya ada maksudnya kenceng. Jadi sebenarnya untuk melihat continue daripada MDKA apakah bisa? Ya ini bisa gitu ya. Nah, apakah bisa? Bisa. Jadi untuk kali ini Mas Emon tetap bahasnya akan dua arah. Kalau naik kemana, kalau turun kemana. Tujuannya kalau naik teman-teman udah tahu saya target cuan di mana. Sementara kalau misalnya harga di target turun, harganya turun, teman-teman udah tahu antisipasi apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Beberapa harga yang bisa teman-teman lihat lah. Oke, jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat harganya agak dibawa turun gitu ya, teman-teman pantau 3.300-nya nih. 3.300-nya jebol, selama masih dekat-dekat dengan MA5 sebenarnya masih wajar gitu ya. Karena dari pergerakan sekitar di sini nih ya, kurang lebih nih ya, dari dia turun dari 13 Maret, ini dia ngikutin MA5 terus nih. Jadi kalaupun ketarik turun, wajar sampai 3.300, baru ditarik naik lagi, itu wajar. Tapi dengan ngelihat pergerakan closing candle kemarin yang bagus gitu ya, harusnya sih ya, Antam masih bisa nih klaim kisaran 3.400 harusnya dia masih bisa klaim. Dan kalaupun agak lama gerakannya ya sideways di antara 3.500 sampai 3.350 juga possible. Nah, konfirmasi lah di sini kita cek ada asing nggak yang masuk buat si MDKA gitu kan. Nah, kita cek teman-teman MDKA. Nah, MDKA kita lihat nah untuk tanggal 17 sama tanggal 16 buangannya baru terjadi ya, baru buangan. Terus 14 sama 15 memang akumulasinya gede. Jadi ya buangan 2 hari terakhir itu memang jauh lebih kecil dibandingkan ya kalau teman-teman lihat dari tanggal 13 gitu kan. Nah, untuk SQBR yang masuk ya, SQ sama BR kita cek retail di mana belum ada. PD, nah ini menarik nih, XL sama XC-nya buang barang. Kita cek dari seminggu. Nah, seminggunya jadi yang harus dipantau PD-nya. Kalau PD-nya masih masuk besok, tandanya potensi untuk continuation masih bisa nih. Buang barang kita cek DX, OD, CP, YP, XL. Nah, ini posisi retail buang ya. KZ ya, smart money buangnya tipis. Lihat PD masih makanan barang, jadi makanin barang. Jadi harusnya buat MDKA pilihannya antara dia nggak gerak di mana-mana ya, di situ-situ aja, atau dia bisa klaim lagi untuk area 3.440. Jadi ya based on momentum juga teman-teman lihat ya ini baru naik gitu ya. Jadi potensi untuk melihat MDKA masih naik besok tuh cukup besar kayak gitu. Gitu untuk MDKA teman-teman. Next kita lanjut ke ARCI ya. Next kita lanjut ARCI. Cek ARCI.
Nah, buat Archie, Archie. Nah, buat Archie, ini sebenarnya ya sometimes Archie anomali gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari struktur yang terbentuk, memang di sini sebenarnya area cakep gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman ngelihat MA5 sama MA100 bersentuhan nih. Itu yang menandakan bahwa sebenarnya kalau dari segi structure gitu ya, kalau teman-teman lihat struktur yang terbentuk ini ya kurang lebihnya ada potensi untuk lanjut naik. Tapi di sisi lain kalau teman-teman ngelihat tolak ukurnya dari momentum, ya dari momentum momentum stokastik gitu ya, di sini sebenarnya udah kelihatan jenuh beli nih dan dia sudah dead crossing ke bawah. Jadi ya kalau ngelihat dari pola dan bentuknya gitu ya, teman-teman harus wait and see sebenarnya buat di Archie. Memang dari perdagangan kemarin kita ngelihat ada ekor ke bawah ya, sempat ditarik dulu terus naik lagi dan tetap bisa close di atas 1.600. Maka sebenarnya buat besok gitu ya, kalau mau ngelihat si Archie naik, sebenarnya simply kita cuma ngelihat closing si Archie besok di atas 1.600 gitu ya. Nggak turun ke bawah itu udah bagus banget. Berarti memang secara teknikal ya beneran dia ngerespon MA 100-nya nih. Gitu kan. Tapi kalau misalnya pun turun, ya ini wajar teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau dari struktur sebenarnya continuation, jadi kayak uh, banyak kontradiksi gitu ya. Jadinya 50-50. Dari structure ada potensi untuk lanjut naik, dari momentum mengindikasikan adanya putar balik gitu ya. Sama kalau dari moving average sebenarnya harusnya masih berpotensi untuk naik. Nah, tapi sebelum kita lihat areanya di mana, kita coba cek dulu buat Archie nih, siapa nih yang makanin barangnya gitu kan. Siapa sih yang transaksi paling dominan, kita coba cek. Ini berarti tertutup. Ini seperti ini. Oke. Archie ya. Nah, yang menarik dari Archie, teman-teman lihat BB, YU, sama KZ masuk. Nah, paling dominan BB sama YU untuk seminggunya. Cek buangan barang BK sama AK. Oke, cek XL-nya buang, cek lagi retailnya di posisi mana, nggak ada. Itu dari seminggu ya. Oke, kekuatan beli BB sama YU, mantap. Cek kalau dari foreign flow 13 sampai tanggal 17 masih akum, tapi akumnya mulai sedikit gitu ya. Cek lagi di tanggal 17, oh YU beli XL-nya tipis, ini YU-nya YU beli akum, YP-nya tipis, lihat buangan barang PD, CP, sama BS. Nah, kalau ngelihat di sini memang retailnya ada, tapi dominasi daripada YU masih beli. Jadi sebenarnya untuk teman-teman ngarepin continuation besok buat Archie, potensi nggak? Ini tetap potensi. Meskipun ya harus dipantau juga nih. Ya, 1560 pantau dulu teman-teman ya, sebagai support sementara buat dia. 15 65. Karena kan biasanya kayak gini pagi-pagi rawan sekali panik gitu ya. Rawan sekali panik, jadi pantau dulu paginya. Kalau misalnya nanti mulai beatnya diisi terus gitu ya, harusnya sih mentok-mentok 1600 1565 dia bisa naik lagi. Kayak gitu. Berhubung deket banget nih sama MA 100. Atau ya best case-nya adalah ya dia langsung naik kayak gitu. Berhubung di sini udah ketarik ekor kayak gitu. Nah, jadi karena kita ngelihat sebenarnya posisi akumulasinya bagus, ini yang namanya stokastik tuh sebenarnya bisa kita kita perkecil lah bobotnya buat ngambil kesimpulan. Tapi ya ini juga ngasih tanda lah bahwa ini udah jenuh banget nih beli, jadi hati-hati atau nggak ditunggu gitu ya. Tapi at least dari segi transaksi temen udah tahu, oh iya nih lumayan oke buat si Archie gitu ya. Oke, next setelah Archie itu ada emas ya teman-teman ya, emas. Uh, nah, buat saham emas ini sebenarnya tadi udah sempat ngebahas sekilas gitu ya. Ini salah satu yang menurut Mas Amun bagus. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat posisi di sini nih, ini adalah posisi dia ngapain? Ini adalah posisi sideways nih, ya posisi sideways dan dia berhasil break lebih dari 8.500 gitu ya, atau closing price-nya dia di 8625. Jadi sebenarnya untuk melihat dan teman-teman lihat saham-saham yang lain, jarang tuh yang lihat stokastiknya masih di area bawah dan baru nukik naik. Rata-rata kan udah pada overbought gitu ya, udah pada dead crossing mau arahnya ke bawah. Nah, salah satu yang ibaratnya dari 4 metode analisa kita yang checklistnya paling banyak ya salah satunya emas gitu ya. Tadi udah sempat mention. Jadi dengan emas bisa keluar ya dari 8.600, ini ada potensi untuk ketarik lagi nih naik
ya targetnya 8.800 testing kan di sini ada slightly gap gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat dari pergerakan tarikan dari 17 Maret ya, di sini juga sebenarnya ini gapnya di sini nih. Jadi dia di close perdagangan itu di 9.500 ya di sini. Kemudian open marketnya besoknya di bawah nih. Open marketnya langsung 8.500. Berarti dari harga closing ya dari harga closing itu dia ketarik sekitar berapa 15%. So, kalau mengikuti ya teori kita dengan gap, di sini sebenarnya asumsi kita bisa melihat potensi 10% untuk emas retesting dia punya apa namanya all time high-nya ya untuk testing resisten di all time high ini masih berpotensi. Dengan catatan yang kita lihat juga transaksinya gitu ya. Karena apa? Karena ya sulit menemukan saham-saham yang sekiranya bagus teman-teman ya di market yang gonjang-ganjing kayak gini. Nah, dengan emas, teman-teman ngelihat, oh iya nih Mas Emon nih, akumulasinya cantik ya, cakep. Teman-teman ngelihat dari tanggal 8 sampai tanggal 17, ibaratnya dari minggu pertama bulan April, oh dia akum terus nih asingnya. Nah, ada buangan nggak? Ada. Tapi apakah jumlahnya signifikan gitu? Oh, masuk 72M, buang net outflow-nya 2M gitu kan. Kecil lah gitu ya. Kita bisa melihat, oh asing suka banget nih sama si emas nih, which is good gitu ya. Nah, tinggal kita lihat, emas tanggal 17, oh AK sama BK nih akum, ya kan? Ini banyak yang 00, tandanya apa? Beli semua, nggak ada yang jual. Buangan barang siapa? XL, YP, XC. Nah, dari situ udah positif gitu ya. Oh iya nih kita lihat posisi retail pada buang gitu kan. DH-nya buang 31.000 lot, ya, PD buang 14.000 lot. Lihat, dominasi masih AK, BK pegang. Kita cek dari tanggal 13 gitu ya, kita pengen tahu nih, kita pengen buka secara transaksi dia seperti apa. Ternyata AK masih pegang barang dan buangnya relatif kecil. Ada CC juga, ada BB kecil tapi nggak lepas. Cek lawan yang buang siapa, LG, RF, sama DH. Jadi tandanya apa? Ini smart money lokalnya buang barang yang akum siapa, AK dan PD. Itu secara seminggu gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Jadi, untuk hari Senin gitu ya, untuk hari Senin, jadi ada potensi untuk, potensi ya, ada potensi untuk naik lagi ke atas, ya nggak bisa ngarep banyak-banyak teman-teman ya, at least kita ngelihat ya dia ke 8.800 aja ini udah bagus, gitu kan, buat continuation ya. Tapi tetap perhatikan 8.400 sebagai teman-teman punya stop loss kalau consider mau besok trading. Kayak gitu. Itu untuk emas, momentumnya juga masih mendukung. So, ya continuation masih bisa terjadi gitu ya, masih bisa kita expect Next, Antam ya. Nah, ini juga Antam sebenarnya aku agak sedikit bingung-bingung gitu ya, teman-teman ya. Karena area-areanya nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya Mas Emon bingung, aku kan juga bilang teman-teman ya. Maksudnya kalau nggak yakin gitu ya, aku tetap akan mention. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya movement daripada Antam gitu ya, kalau misalnya kita gambar lagi dari awal, ini sebenarnya rising wedge-nya bagus gitu ya, kalau misalnya teman-teman lihat nih, yang suka technical gitu kan, nah ini pas banget nih keluar, MA5-nya dia respon gitu kan, MA100-nya juga cakep, terus mulai nggak bisa keluar ketika di 4.100 nih kalau teman-teman lihat ya. Nah, simpelnya teman-teman lihat, oh ya 4150 ternyata nggak berhasil tembus nih, meskipun harganya masih naik gitu kan. Terus ngelihat lagi, oh iya momentum juga udah full nih di sini gitu kan. Tinggal kita lihat aja ada potensi putar balik atau enggak gitu kan. Sementara kalau teman-teman melihat tolak ukur momentum di sini ya, ketika yang namanya stokastik itu kena dead cross, ya potensi turun nggak terelakkan gitu ya dari sini ya, dari tiga dari tiga pucuk-pucuk inilah gitu kan. Nah sekarang kita cek, berarti kalau misalnya continuation kita ngarepin gitu ya, dari candle terakhir sebenarnya masih kuat nggak? Relatif masih kuat. Tandanya apa? Ketika harga ditarik di bawah 4.000, masih banyak demand atau masih banyak buyers yang pengen beli Antam. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun teman-teman mau coba buat nge-trade gitu ya, pantau 4.000-nya dalam artian ya ini adalah area resistnya, area supportnya. Kalaupun teman-teman mau kejar ya lebih baik sebenarnya tunggu dia create yang namanya retracement dulu kayak gitu. Atau kejarlah ketika dia hit MA5 gitu ya. Palingan seperti itu. Nah, tapi yang biar kita bagus ngelihatnya, kita cek si Antam tuh meskipun posisinya dia sedang naik, apakah posisinya akumulasi tinggi atau enggak. Nah, di sini teman-teman ngelihat bahwa dari tanggal 2 sampai 17 harga memang ditarik naik, tapi mayoritas asingnya buang.
Jadi sih sebenarnya aku lebih melihat kayaknya lebih cocok wait and see gitu ya. Karena sebenarnya untuk saham-saham cap-cap gede kayak gini, apalagi Antam gitu ya, Mas Emon lebih sukanya ketika asingnya mulai kembali reakumulasi kayak gitu. Nah, ini aku pakai hot semi reset ya, YP. Nah, cek di Antam, CC, PD-nya masuk. Terus kita cek buangannya. Nah, buangan ini smart money semua, teman-teman ya, meskipun jumlahnya sama. ZP, BK, AK, sama YU. Nah, keunggulannya apa di sini? Keunggulannya CC-nya masuknya lebih gede dibandingkan buangan asing kayak ZP, AK, sama YU gitu ya. Nah, satu lagi teman-teman lihat retail macam XL, YP, sama XC-nya juga jualan gitu ya. Nah, kita cek dari seminggu. Kira-kira dari seminggunya siapa yang buang paling dominan. Nah, kalau dilihat, nah ini menarik nih. Kenapa? Karena jadinya apa ya? Variabelnya banyak atau nggak sama. Kita pengen ngeliat siapa yang makan paling gede, siapa yang enggak gitu kan. Nah, teman-teman lihat, oh ternyata di kiri gitu ya, kalau dari seminggu, oh BK-nya masuk, ada CC sama BB. Lihat jumlahnya BB masih akum gede, DX-nya juga masih akum gitu ya. Terus buangan barang dari XL, YP sama XC lengkap, retail. Terus di sini ZP, AK sama ZP, AK sama KZ ya, baru buang barang. Jadi ini mix nih. Ada asing yang buang, ada asing yang jual gitu ya. Tapi kalau dari sisi di sini teman-teman lihat dari semingguan ya ini tekanan jual dari asing masih gede. Jadi apakah potensi masih bisa naik? Ya masih. Caranya gimana? Caranya yang penting teman-teman lihat dia ke 4.130. Kalaupun nggak ditarik naik gitu ya, selama harganya masih ada di atas 4.000, potensi untuk lanjut naik masih bisa. Tapi teman-teman tetap pantau gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk, jangan lupa pasang SL. Kalau misalnya drop dari 4.000 gitu ya, nah ini ada potensi untuk retrace. Karena lebih baik sebenarnya area yang teman-teman masuk itu ya range 3.900 atau kalau dikasih 3.800 di sinilah teman-teman sebenarnya paling bagus buat masuk gitu ya. Jadi tunggu dia retrace baru teman-teman masuk di agak di bawah gitu ya. Karena tahu di sini ya kita ngelihat untuk short termnya di sini masih uptrend gitu ya. Nah, maksudku tuh kayak gini nih, ya. Waktu dia naik nih, teman-teman ya, nih kayak gini nih posisinya. Waktu dia naik, gitu kan, kita tunggu dia turun, baru teman-teman masuknya di sini, atau nggak kurang lebih di sini lah, nih. Karena dia naik lagi kan. Nah, ini juga sama nih di sini. Berhubung di sini area resisten kuat ya, 4.130, ya kalau dikasih ke 3.900 ya kenapa nggak kita coba beli di 3.900 gitu. Kurang lebih gitu ya buat si Antam. Next, BRMS ya. Nah, BRMS sebenarnya Mas Emon dari hari apa ya? Kayaknya dari Rabu ya. Rabu udah sempat mention kita harus perhatikan 845. Kenapa? Karena 845 base-nya jebol gitu ya. Maka teman-teman lihat akan agak turun nih. Dan teman-teman juga lihat deh tekanan jual ya ekor di atas kan menandakan bahwa ketika harganya di bawah naik gitu ya selling pressure-nya agak kuat sehingga harganya nggak bisa stay closing-nya di atas gitu kan. Jadi dia kempes. Nah, baik lagi kita harus lihat di sini ya siapa yang tekanan jualnya gede sama apakah kita pertimbangin nih 845-nya kuat atau enggak. Nah, kalau dari momentum teman-teman kan udah turun gitu ya. Nah, karena ini udah turun gitu ya sama kalau mau ngambil sebenarnya paling bagus itu di mana? Paling bagus itu teman-teman ngelihat hit teman-teman ngelihat hit MA200 di sini ya. Hit MA200 kisaran 810 baru teman-teman beli lagi. Belinya juga cicil gitu ya. Nah, sekarang kita pengen cek BRMS gimana nih? Oh, AK tadi punya satu T di mana? Di emas ya? Iya memang. Iya betul. Thank you lah infonya ya. Memang kelihatan ya. Lama kok dia ngakum si kok emas si emas ya. Oke, kita cek BRMS teman-teman. Nah, BRMS tuh yang masih mau ragu ya, buangan dari tanggal 14 tuh 200M. Kemudian kalau teman-teman lihat ya akumulasi gitu ya, paling net buy-nya cuma berapa nih? 37 tambah 23. Ya kurang lebih 60 miliar gitu kan. 2 hari terakhir. Nah, sekarang kita cek BRMS kalau misalnya seminggunya ya memang ini belinya gede ya. ZP belinya gede 1,2 juta lot, buangan barang dari BK. Nah, ini tekanan jual dari BK ini ya kita nggak tahu masih berlanjut apa enggak. Kalau misalnya masih berlanjut, maka ada potensi untuk tarik lagi ke bawah. Nah, itu kalau seminggu. Kita cek dari tanggal 17,
ini ZP konsisten makan nih sama SS. Kita tinggal lihat yang jual paling banyak siapa. Oh, ternyata 17-nya XL, XC sama XL, XC. XL, XC, YP-nya nggak ada, YU-nya buang barang, yang masuk ZP, SS sama AK. Oke, berarti kita tahu nih di daily-nya ada smart money yang coba makanin dan yang buang paling tinggi itu XL. Nah, ini sebenarnya oke. Jadi tandanya apa? Tandanya teman-teman sebenarnya untuk ekspektasi naik itu bisa gitu ya. Tapi baik lagi, lihat katalisnya, karena katalisnya nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau harganya ketarik, teman-teman lihat MA200, ini sebenarnya teman-teman bisa melihat adanya potensi retrace untuk continuation. Karena ya balik lagi, asik banget nih ngeliat retailnya buang banyak, terus ZP makanin barang. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya besok langsung direspon ya congrats buat teman-teman yang udah punya BRMS gitu ya. Dengan menganggap 845 sebagai base supportnya, kalian masuk di sini, ya udah bagus kalau bisa udah punya gitu ya. Dan ngelihat BRMS closingnya di atas 845. Nah, kalau misalnya dia bisa closing di atas 845, nanti kita dicek. Kita cek kalau misalnya memang asing masih banyak makanin barangnya, ya untuk continuation naik masih bisa. Kayak gitu ya. Agak nggak terlalu pede sih sebenarnya. Memang base-nya, base case-nya gitu ya. Tertarik turun ke bawah 820, misalnya 820, 830, barulah antri di sini buat beli gitu ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ini nggak tahu nih bisa jebol nggak. Kelihatannya sih bisa jebol ya karena mulai pelemahan nih di daerah-daerah 850 teman-teman. Buat si BRMS gitu ya. Kalau dari segi dari technical gitu lihatnya. Oke, next harta. Nah, foreign lagi buang takut rebalancing MSCI. Takut foreign lagi buang takut rebalancing MSCI. Nah, itu ngomongin rebalancing MSCI ya itu betul ya. Jadi itu salah satu yang akan masalah menyangkut dengan MSCI itu salah satu juga yang akan tak bahas ya di hari Sabtu depan. Ya ini sama Mas Jem, sama Mas Jem ini yang akan kita bahas juga. Jadi berhubung si MSCI sedikit ya tak mention ya. Memang ada potensi untuk penurunan bobot ya, penurunan bobot Indonesia ada potensi penurunan bobot dan itu sebenarnya impact ya buat passive fund dan nanti teman-teman akan lihat capital outflow masih akan berlanjut potensinya next Mei. Nah, harus ditunggu lah MSCI-nya seperti apa dan itu bakalan kena dan itu nanti impact-nya ke saham-saham perbankan yang kalian punya, banks, BCA, BRI, BMRI itu juga akan kena. Tapi ya pertimbangannya sekarang palingan sih teman-teman palingan mainnya day trade dulu sih gitu ya. Jadi memang benar kalau misalnya dibilang foreign takut buangan, ya betul juga gitu ya. Kayak gitu. Oke. Oke, so next lanjut buat si harta teman-teman. Oke, jadi yang namanya harta teman-teman ngelihat harga terakhir masih naik kan di 16 April sama di 17 April gitu ya. Dia yang masih konsisten naik. Nah, ini salah satu sebenarnya eh, kenapa yang namanya stochastic flow juga itu punya error gitu ya. Ya kayak begini kan sebenarnya bukan error, tapi kurang akurat lah dalam ya menilai lah gitu ya kurang lebih ya. Jadi ada kekurangannya juga apapun itu tools-nya gitu ya pasti ada kekurangannya juga. Ya memang kalau misalnya ngelihat yang udah begini gitu ya udah naiknya full maksimum, palingan kita lihat dari struktur yang terbentuk. Sama nanti kita confirm dari dia punya Broksum ya 2780. Nah, karena pas ya 2780 harta naik dan ini juga sempat sebenarnya create ekor gitu ya. Nah, kalau kita ukur ekornya kurang lebih pas 0,68. Jadi sebenarnya di sini ada potensi untuk continuation, tapi ya continuation sebenarnya nggak bisa yang terlalu agresif ya karena marketnya masih gonjang-ganjing nggak jelas. Palingan sih kalau dia bisa naik teman-teman ya, dia testing ke 2800 ya asalkan dia berada di atas ini aja ini udah bagus nih ya di atas previous ekornya di 2800-an. Karena kalau misalnya ngecek area-area gitu ya sebenarnya targetnya untuk naik ke atas 2880 di sini ya di sini nih. Jadi dia testing untuk previous candle yang ini dulu nih. Jadi ada potensi ke 2880. Tapi balik lagi, ini kita lihat transaksinya kuat atau enggak kayak gitu. Gitu ya. Nah, cek yang namanya harta gitu kan. Nah, harta kalau misalnya kayak tadi lihat asingnya konsisten masuk tinggal kita lihat siapa yang beli barangnya
posisi retailnya di mana. Nah, kalau teman-teman lihat harta itu tanggal 14 sampai tanggal 17 itu akum terus. Ya meskipun dari segi jumlahnya nggak konsisten gitu ya, ada sampai sehari gede, sehari kecil. Nah, tinggal kita lihat harta. Kalau dari 17-nya PD sama RX-nya masuk gitu ya. RX-nya akum, which is good. Salah satu ketua kita RX juga, IU-nya juga masuk, PD-nya ini PD transaksi, ini PD yang angkat transaksi ya. Cek AK, XL, YP, XC. Nah, posisi retail buang, cek lagi tanggal 13, RX, PD, Y, RX sama PD-nya akun gede nih. Cek buangan, YP, NI, EP, nah lihat YP, XL sama XC. Jadi kalau dari transaksi, ya dari transaksi, teman-teman tetap melihat ada potensi buat yang namanya harta itu untuk tetap naik ke atas. Tapi consider teman-teman ya, ini marketnya volatile gitu ya. Jadi please maksimum 5% ini adalah toleransi gitu ya. 5 sampai 7% ini adalah toleransi teman-teman untuk stop loss. Jangan sampai lebih dari situ kalian nggak cut gitu ya. Karena kalau nggak yakin lebih baik kalian close karena marketnya sevolatil itu. Gitu ya. Jadi ini karena kita analisanya adalah based on transaksi yang terjadi di seminggu kemarin. Kayak gitu. Jadi at least teman-teman dapat gambarannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Retailnya udah di kanan sebenarnya probability untuk ngelihat harga sahamnya kembali naik itu besar. Tapi ingat ya, probabilitas besar belum tentu fix 100% harganya naik. Kayak gitu. Kita bisa ngeliat kecenderungan. So that's why Mas Emon selalu bilang teman-teman kalau misalnya nanti trade-nya salah, ternyata marketnya IHSG di bawah jurnal ke bawah, ya consider buat cut dulu. Kayak begitu. Jadi untuk support ya, si harta ya sebenarnya paling-paling ya perhatikanlah 2770 ini teman-teman ya. Ya kurang lebih kalau kalian masuk agak kecepetan ya pantau 2720. Kalau misalnya ketarik ya consider buat lepas gitu ya. Oke. Nah, next ya teman-teman ya. Next-nya kita bahas nanti ya PP habis ini teman-teman ya. Antam, BRMS, Harta, PSAB ya. Tadi Harta masih cukup mantep ya. Harta ya. Ini emas-emasan semoga lah bagus ya. Next pesat ya. Nah, PSAB kalau teman-teman lihat, nah ini reverse kayak gini, ya kan? Ini wajar nih. Lihat resist di 580, hit MA80 besok langsung tarik. Tapi yang bagus adalah dia masih ada di atas MA100, which means sebenarnya ada potensi untuk continuation untuk naik ke atas gitu ya. Jadi berarti kalau dia masih merespect atau merespon yang namanya MA100 ya buat naik apakah bisa? Sebenarnya bisa gitu ya. Tapi balik lagi kita confirm lagi nih teman-teman sama transaksi seperti apa. Nah, untuk area-area yang menarik daripada PSAB, teman-teman lihat garis kuning ya, MA200, garis merah itu MA100 buat teman-teman yang pertama kali datang di sini. Di sini teman-teman lihat 545 tuh dia create base ya, base support. Dan ini sebenarnya dari dulu banget kita udah sering bahas bahwa PSAB mantulnya cepet banget kalau dari 400 ke range 520 sampai 550 gitu kan. Nah, di sini teman-teman lihat memang ada sedikit gap antara MA5 sama MA100. So, kalau kalian mau coba continuation gitu ya, coba cek antrian dari 525 sampai 545. Seandainya ketarik, kalian antrikan di ekor itu bisa. Nanti kalau masalah stop loss, teman-teman consider di 500 ya. Nih, jadi 500-an di 500 teman-teman kasih area stop loss. Sementara buat besok ngantrinya kalau misalnya ditarik dulu turun ke bawah, incer di MA5 sama MA100 nih, antara 530 sampai 540 atau ya 530 sampai 550 lah. Teman-teman strateginya bisa antrikan di sini. Nah, sementara ketika teman-teman cek 545 area support gitu ya, baru hit dikit terus dia langsung di closing naik. Tandanya apa? Tandanya memang merespon banget nih MA100-nya. Tapi belum confirm yang bagaimana sih. Kemudian kita cek PSAB ada yang makanin barang nggak nih? Oke, kita cek PSAB gedenya tanggal 16, terus memang harga ditarik turun tapi buangannya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi yang harus diperhatiin PSAB sekali spike kecil, spike lagi 2 kali kecil, spike lagi asingnya akum, ya tipis terus tiba-tiba spike gitu kan. Tinggal lihat yang 14M, 1, ini ya 25M, lihat yang spike lagi 20M. Jadi yang bar-bar yang tinggi-tinggi ini tuh dia spike ketika akumulasinya tinggi gitu ya. Oke, cek PSAB ya seminggunya teman-teman
ternyata di sini kita lihat AK masih ada barang, tapi balik lagi kita emang agak sedikit resah ya dengan AK, karena AK-nya belakangan ini lebih banyak trading ya, AK-nya AK trading. Terus GR, GR masih simpan barang, OD-nya nggak terlalu banyak, BK-nya juga. Cek buangan barang tinggi di retail seminggu 13 sampai 17. Oke, cek dari tanggal 13 sampai tanggal 17 ya, 13. Nah, berarti dari sini ke sini ke sini ini naiknya ternyata akumulasi daripada retailnya ngapain? Retailnya nge-sell itu kan seminggu. Nah, sekarang kita lihat nih, ini resisten di sini dan ketarik di sini untuk 17-nya itu apakah retail apa enggak? Kita cek. Oh, ternyata iya nih, YP ya. YP, GR sama AZ. Oke, buang barangnya siapa? Cek buang barangnya AK XC. AK XC sama XL nggak ada, XL di kiri ya. Nah, ini XL tipis. Nah, jadi kalau misalnya memang ngelihat yang di hari Jumat, ya itu nggak terlalu bagus karena memang AK-nya buang barang gitu ya, makanya buang barang. Tapi kalau misalnya ngelihat memang view-nya dari seminggu dan buangannya relatif kecil, jadi kalaupun continuation ya paling teman-teman bisa antri 520, 53 ya sampai 540 lah buat coba ngambil opportunity buat dia naik lagi gitu ya. Paling gitu sih. Tapi ya kalau misalnya memang momentum ini gini ya, ya ini probability-nya udah kecil ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak garis lurus naik ke atas. Udah mulai pelemahan gitu ya, mulai nutik begini. Jadi ya sekalian dipantau teman-teman ya buat PSAB, flow-nya bagus tapi nggak yang terlalu konsisten gitu ya untuk akumulasinya. Kayak gue energi. Oke, kurang lebih begitu. Terus next teman-teman kita lanjutkan lagi, kita bahas aman ya. Nah, jadi karena kita bahasnya satu sektor, teman-teman udah dapat di gambarannya. Kira-kira di sektor ini gimana ya? Nah, lihat buat aman ini jelas kelihatan lower high-nya kelihatan, lihat respon daripada stokastik juga sama. Jadi ini sometimes kita nggak bisa denial teman-teman ya. Tinggal kita konfirmasi dari flow-nya seperti apa atau dari block sum-nya gimana itu nanti kita lihat. Jadi ketika 5.800 ya kehit ke bawah, teman-teman lihat yang namanya aman itu posisi stokastik turun dan di sini ternyata ada gap yang belum selesai. Jadi potensi untuk tutup gap sampai habis ke bawah ini masih bisa nih ke 5.400. Nah, next supportnya ya memang ya secara garis ya itu 5.400. Nah, sekarang kita cek apakah si aman akumulasinya tinggi apa enggak. Nah, kalau udah red flag kayak begini teman-teman ya harga ditarik naik 13% tapi asingnya jualan, hati-hati. Tanggal 6 sampai tanggal 17 asing masih jualan di aman, cek lagi aman. Tanggal 17 AK masuk betul, buangan barang YU sama SQ. Nah, ini AK memang masuk, tapi buangan gede dari YU gitu ya. Jadi tekanan jualan masih relatif tinggi. Cek tanggal 13, AK-nya punya barang, tapi balik lagi trading teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari frekuensinya paling tinggi selain XL, XL-nya juga di kiri. Cek BK sama YU masih buang ternyata. Jadi confirm nih BK sama YU belum selesai buang. Tandanya wait and see dulu. Kayak gitu ya buat aman. Jadi aman masih agak kurang menurut Mas Emon ya. Kalau mau coba beli menurutku sih memang benar-benar pas stokastik bawah aja nih. Kayak gini kan nih, stokastik bawah. Wait, nih stokastik bawah. Sini harga naik gitu ya. Cek lagi beberapa kali stokastik ketika naik nih, kayak gini. Ya ini di sini agak miss lah, tapi waktu di sini posisi di sini ya. Di sini kurang lebihnya mirip. Tapi kan karena ini nggak sampai dalam ya, kayak gitu. Jadi paling nggak tunggu dia retrace dulu. Sebenarnya kalau area retrace kalian mau coba ngambil sih, kalau yang masa melihat ya, kalau masa melihat ya paling nggak 5.300 atau 5.200 baru kalian coba ambil lagi naik. Gitu. Untuk sekarang sih belum. Oke, so itu buat si aman ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ketinggalan BP itu di awal-awal, ya cek aja ucupnya di sini biar kalian nggak ketinggalan. Trump says stocks between US and Iran to resume impact Pakistan. Nah, ini harusnya ini good news. Oke, jadi cek di sini teman-teman ya di live-nya yang BNBR tadi, cek aja di sini. Kalau misalnya mau skip, teman-teman yang perbankan, teknologi, perkapalan ini macam bahas. Jadi kurang lebih begitu ya, cek di ucup biar bisa teman-teman dapat jawabannya langsung ya, biar untuk di rewind. Next, UNTR. Nah, UNTR juga ini sebenarnya salah satu primadona. Kenapa? Karena UNTR asing semua rata-rata yang masuk teman-teman ya. Jadi
meskipun barangnya apa namanya, meskipun sahamnya, eee, frekuensinya nggak gede gitu ya, frekuensinya nggak gede, mmm, tapi konsistensinya itu bagus banget di Antam, di UNTR sorry maksudnya. Nah, ini teman-teman juga ngelihat, ini analisa udah lama gitu ya, waktu ditarik gap di sini Mas Emo selalu bilang kalau dia akum terus maka gapnya ini ketutup dan sekarang Bro ini masih continuation untuk naik. Di sini masih ada satu gap, gapnya udah ketutup pas ya di berapa di 32.000 kalau based on structure. Jadi di sini teman-teman lihat ada rejection di 31.950. Nah, tuh. Bahkan udah sempat lewat ya. Nah, jadi untuk area yang dilihat ya buat si UNTR, baik lagi sih simpelnya adalah MA ya. MA5-nya wajar kalau teman-teman lihat putar balik ya buat si ini siapa namanya si UNTR ya range 31.000 ya dekat-dekat MA5 itu wajar. Tapi kalaupun continuation ya kita harus ngelihat bro ini breakout dari 32.000. Ini tandanya continuation. Nah, sama apa ya kita lihat kalau teman-teman mau pede-pedean gitu ya, wah pede nggak nih? Gitu ibaratnya ya. Meskipun ekspektasi apa namanya kalau misalnya besokannya salah juga at least teman-teman udah tahu kenapa coba beli gitu ya dari UNTR. Nah, enaknya udah simple. Teman-teman lihat semuanya biru gitu ya. Tandanya apa? Oh, dari bulan 2 UNTR diakum terus oleh asing. Ada buangan nggak? Ada, tapi jumlahnya dikit. Ya teman-teman bandingin akumulasi 111M sama buangan 2M. Gedean mana gitu kan. Jadi jomplang ya udah tahu oh ini diakumulasi terus. Nah, inilah kenapa salah satu alasan Mas Emon lebih suka saham-saham gede gitu ya. Nah, jadi cek UNTR seminggunya AK-nya masuk, ada trading juga, IU masuk, tapi dominan di AK, buangan RXGR, tapi gedenya AK, cek dari tanggal 17-nya, YU OD masih beli, AK-nya juga beli, buangan DX sama XL. Jadi kayaknya continuation buat yang namanya UNTR masih bisa gitu ya. Bang mau tanya bedanya MA sama MA apa? Kegunaannya lebih cocok buat apa? Ya sebenarnya exponential moving average sama aja pada dasarnya dengan MA gitu ya. Tapi aku pakai MA aja biar simple karena itu beda rumus aja karena dia eksponensial gitu ya lebih lebih dia lebih agresif gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya teman-teman MA-nya begini baru naik gitu ya. Kalau teman-teman ngelihatnya pakai exponential moving average dia bisa udah begini. Nah, ini bedanya. Dia lebih agresif. Sementara yang MA bener-bener ya kayak ngitung average aja gimana sih gitu ya. Karena indikator itu rumus matematika ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, so kurang lebih gitu buat UNTR. Thank you, pertanyaan bagus. Dan balik lagi, teman-teman mau pakai EME, MA, secara teoritis sama gitu ya. Tapi secara penggunaan yaitu ya tergantung teman-teman lah. Teman-teman tim bubur yang diaduk atau bubur yang nggak diaduk gitu ya. Tergantung preferensi atau tergantung selera. Kalau Mas Emon sih ngambilnya yang simpel-simpel aja. Oke, next Bumi ya, Boomskui. Nah, yang kelewat tadi teman-teman Mas Antam gimana? Cek ya di live ya. Ini karena bahasa satu sektor di rewind aja teman-teman biar teman-teman langsung dapat jawabannya. Nah, Boomskoy, lihat teman-teman, Boomskoy itu bergerak arahnya pas sesuai dengan momentum stokastik di sini. Nah, tandanya apa? Kita nunggu dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman baru, Mas Emon aku baru beli kemarin. Coba dilihat nih, teman-teman masuknya terlalu cepat atau enggak. Kalau terlalu cepat, mumpung minusnya masih 1 atau 2%, lebih baik di-cut dulu aja dah. Itu at least ya udah saya tahu 1%. Nggak apa-apa, yang penting cash-nya tetap ada. Itu dulu fokusnya teman-teman ya. Karena apa? Biasa kan Mas Emon sering mention, yang namanya kakek ya suka cari masalah Sabtu dan Minggu. Sama lah mereka berdua ya, nggak US sama Iran nggak pernah sinkron, tapi ya udah tahu lah semuanya karena kakek gitu kan, kakeknya labil. Jadi ya itu biasa kan kalau misalnya di Jumat-Jumat ya teman-teman yang mulai-mulai TP lah, at least fungsinya adalah supaya teman-teman kalau misalnya Seninnya gonjang-ganjing ya udah aman, modalnya sisa setengah, paling nanti profitnya kempes dikit. Tapi di sisi lain um, yang penting adalah portofolio tetap grow gitu ya. Nah, baik lagi, kalau untuk structure di sini boom squeak, rejection di 266 ternyata lanjut turun ke bawah gitu ya. Nah, area yang harus teman-teman perhatikan karena dia turunnya nggak ada sama sekali ekor ke atas, ini nutup gap di 244. Jadi simpelnya karena gapnya baru kebentuk gitu ya, ini ada potensi untuk ke 244 ya. Um, perhatikan 244 sama sama 242, kalaupun nanti
misalnya worst case ya agak ketariknya sampai 238 ya udah biarin dulu gitu. Nanti kita masuk tunggu retracement-nya udah agak jauh. Kurang lebih di mana Mas kalau ngelihat retracement-nya? Kurang lebih ya 230-an lah, 234 atau 230. Kalau kita ngelihat posisinya udah ketarik agak dalam ya ini bisa teman-teman lebih bagus belinya di bawah sini dibandingkan kita paksa melawan momentum yang bergeraknya terkonfirmasi sejalan dengan eh, apa namanya candle yang terbentuk gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Next lagi ya kita cek boom squeeze gimana buat ininya ya bumi gimana buat posisinya kemarin. Nah ini teman-teman lihat nih, teman-teman lihat bahwa bumi ya eh memang tekanan jual waktu di bulan 1, bulan 2 ini lebih gede ya, waktu si DJ DJ Cendong belum keluar ya, ini ya, 800M, buangan-buangan hampir-hampir 1T, 700M, 500M. Di sini teman-teman lihat bar candle-nya gede dibandingkan yang di sini nih. Di 4 kan bar candle-nya cenderung lebih kecil. Tapi dengan melihat posisi daripada asingnya masih jualan gitu ya, harus hati-hati juga. Tandanya kenapa? Kenapa harus hati-hati teman-teman? Karena ya berarti secara konsisten kalau misalnya asingnya cenderung net sell, berarti barang-barang dipegang sama domestik dong ya, sama lokal. Nah, lokal nanti dibagi dua, dianya smart money, big money, atau dia retail kecenderungannya. Nah, simpelnya kita lihat aja. Oh, tanggal 17 yang makan Mamang Guyur semua nih, yang ngambilin barang Mamang Guyur, XL-nya ada nggak? Ada. Cek yang buang barang siapa? Oh, RB sama Akang. Nah, RB ini kan sebenarnya Ina kan, ya nggak tahu deh kenapa Salim buang terus ya, kita nggak tahu mau ada agenda apa, tapi yang lihat RB buang lagi terus, ada AK sampai IU juga buangnya gede, sementara yang makan di sini cuma MG doang. Jadi karena tekanan jualnya masih gede banget dari tanggal 17, jadi consider buat tunggu dulu teman-teman ya, wait and see kayak gitu. XL di kiri, lihat XC-nya juga, YP-nya mana nih, nggak kelihatan ya YP-nya ya, YP-nya buang gitu. Jadi buat boom squeeze ya wait and see dulu teman-teman gitu. Oke. Next, ya, next lagi. Dewa, terakhir ya, Dewa. Nah, Dewa, teman-teman ya, Dewa, ini juga sama, mirip, teman-teman udah mulai ngeliat adanya pelemahan pas kena hit 600. Hopefully teman-teman yang nyangkut, Mas, aku udah nyangkut di area 500-an. Semoga sudah kejemput, semoga udah TP ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya, Mas, ketarik lagi, tapi aku suka Dewa, boleh beli nggak? Gaskan, teman-teman. At least teman-teman belinya ketika sudah koreksi. Itu lebih wise ya, itu lebih bijak. 595 lebih tepatnya. Oke, thank you. Betul ya, 595. Hit terus tarik turun. Nah, ini memang area terakhir yang harus dilihat adalah support 550. Ini kan deket banget ya, satu tick lagi. Jadi kalaupun besok teman-teman tarik turun ke bawah ya, range 530 di sini ya kurang lebih ini masih wajar teman-teman ya. Kayak begitu. Aku pun sebenarnya ngelihatnya kalau bener-bener mau coba masuk ya area paling bagus buat teman-teman beli ya range-nya di sini nih. Nih, antara 480 sampai 510 gitu ya. Tarik ke bawah sini, baru teman-teman beli. Tandanya apa? Teman-teman beli di atas penderitaan orang yang beli di pucuk minusnya 19%. Ya itu lebih wise lah. Gitu ya. Sama sekalian apa? Sekalian menunggu momentum itu kembali lagi turun ke bawah. Nah, kalau di sini teman-teman lihat momentumnya kan turun kan. Nah, ini sama lah kayak si bonus kue kan. Nah, ini apalagi udah lewat gini nih si garis putihnya. Nah, ini berpotensi akan agresif nih turunnya ke bawah. Karena teman-teman lihat persilangannya dia agak jauh gitu ya. Waktu dia nyilangnya jauh nih. Gitu. Itu ya. Jadi apakah, nah pertanyaan gini, Mas, apakah potensi naik itu ada? Itu tetap ada potensi naik. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin untuk probability gitu ya, ya dengan ngelihat struktur yang begini kan sebenarnya kelihatannya lebih cenderung ke turun gitu ya. Sama paling enggak kalau misalnya Mas, kalau misalnya skenario dia kuat atau naik gimana, yang penting dia tetap close di atas 550. Itu bisa jadi salah satu apa namanya, salah satu bukti untuk membuktikan apakah Dewa ini masih bisa kuat ditarik apa enggak, ya, ditarik naik ke atas apa enggak. Nah, konfirmasinya next-nya kita coba lihat dari transaksi. Kalau transaksinya justru terbalik gitu ya, di malah akum, nah ini bisa kita coba pertimbangkan lagi. Nah, ternyata apa? Oh iya nih, ada ibaratnya kalau dari technical bilang A, kalau dari foreign flow atau dari uh, Broxum atau dari analisa transaksi berkata yang lain gitu kan. Nah, ini jadi menarik nih kalau salah satunya kontradiksi gitu ya. Kalau kalau dua-duanya sejalan misalnya, oh harganya naik,
asingnya akum. Nah, itu enak banget kan ngeliatnya. Tapi kadang yang sulit itu adalah ketika teman-teman ngeliatnya, wah di teknikalnya turun, sementara kalau dari analisa transaksinya dia naik nih akum. Nah, itu kita coba lihat gitu kan. Kita coba bedah. Nah, tanggal 8 sampai tanggal 17 emang teman-teman lihat posisinya akum. Akum nggak akum. Even per closing kemarin yang tipis juga akum. Nah, yang perlu kita cermati nanti siapa nih? Siapa-siapa aja nih yang akum di Dewa. Tanggal 17 dulu. ZP gede nggak? Gede. Ya, masuknya lumayan gede di sini. Mamang guyurnya trading seperti biasa. XL-nya juga masih ada di kiri semua. Nah, aku lebih concern posisi kayak gini di retail ya. Cek YU buang, CC buang, LG buang, ada YP sama ada AK. Cek YU sama CC dan LG tekanannya top 3-nya lebih gede daripada ini ya, sini. Dan di sini ada retail. Jadi memang bagus ZP-nya masih beli, bagus. Tapi ya barangkali kita lihat dulu teman-teman ya, seminggunya memang harus sih kelihatan asingnya net buy ya, karena dari kesimpulan di sini net buy. Oke, BK-nya ngumpulin barang nih, masih ada. Ternyata kalau dari seminggu, teman-teman ngelihat XL dan YP itu salah satu yang pegang barangnya masih tinggi, gitu ya, masih banyak. Ya range-nya 557 lah. Nah, jadi kalau seminggu kita average, ya barang-barang retail itu masih di 50-an ya, 550, 557. Jadi kalau misalnya mau bikin barang retail ini keluar, ya harus ditarik dulu turun kan. Cek buangannya LG. Tandanya apa? Memang ada distribusi dari LG gitu ya. Nah, kita pengennya yang nyerap lebih banyak smart money ya, kayak BK, ZP, entah itu KZ atau nggak OD. Tapi posisi di sini retail masih kenceng. Jadi ya teman-teman ekspektasi aja nih. Harga ketarik ya ke dekat MA100 paling enggak ya ini masih berpotensi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahan di 550 gitu ya, 550 nggak jebol ke bawah, maka potensi continuation-nya masih bisa terjadi gitu lah ibaratnya. Tapi kalau aku sih view-nya sebenarnya lebih kelihatan kayak mau tarik ke bawah gitu ya. Itu kurang lebih buat Dewa ya, sekalian ya Bumi sama Dewa ya paket komplit. Udah kebayang teman-teman ya, sedikit ada perbedaan mereka nggak sama. Dari segi momentum memang sama ketarik turun, tapi ya dari flow beda gitu ya. Si Dewa flow-nya lebih bagus, sementara yang Bumi lebih cenderungannya kehajar gitu ya. Oke, kurang lebih update-nya begini untuk saham-saham yang berhubungan dengan emas.